kematian pemimpin tertinggi Iran tidak menghentikan perang. Justru yang terjadi malah sebaliknya. Hanya beberapa jam setelah Ali Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan yang disebut melibatkan Amerika Serikat dan Israel, Iran langsung merespons dengan cara yang sangat keras. Rudal-rudal diluncurkan menuju Israel, sementara sejumlah pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah juga menjadi sasaran serangan. Sejak saat itu, konflik tidak lagi terlihat sebagai perang yang terbatas pada satu negara saja. Perlahan tapi pasti, eskalasinya mulai meluas. Ketegangan merambat dari Iran dan Israel hingga ke wilayah Teluk Persia, Irak dan berbagai lokasi lain yang diketahui menampung pangkalan militer Amerika Serikat. Situasi yang sebelumnya sudah tegang, kini berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Namun yang membuat keadaan semakin genting, bukan hanya serangan militer yang saling dilancarkan. Ada satu pernyataan dari pejabat keamanan tertinggi Iran yang langsung menarik perhatian dunia. Ia menyampaikan kalimat yang terdengar seperti janji balas dendam. Donald Trump, menurutnya, tidak akan dibiarkan hidup tenang setelah pembunuhan Ali Khamenei. Jika pernyataan itu benar-benar diwujudkan, maka konflik ini berpotensi berubah dari perang regional menjadi konfrontasi yang jauh lebih besar dan kompleks. Kali ini, Iran tidak sekadar berbicara tentang pertahanan atau respons militer biasa. Mereka berbicara tentang harga yang harus dibayar. Tidak lama setelah kabar kematian itu menyebar luas, reaksi keras langsung datang dari para pejabat tertinggi Iran. Salah satu yang paling menonjol adalah pernyataan dari Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Larijani muncul di televisi pemerintah Iran dan menyampaikan pesan yang tegas, bahkan nyaris tanpa ruang untuk interpretasi. Ia mengatakan bahwa Iran tidak akan membiarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump lolos begitu saja dari konsekuensi atas apa yang telah terjadi. Dalam pandangan pemerintah Iran, pembunuhan terhadap Khamenei dan kematian ratusan warga Iran bukanlah peristiwa yang bisa dilupakan begitu saja. Serangan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap garis merah yang tidak boleh dilintasi. Larijani menggambarkan keputusan Amerika Serikat sebagai langkah yang sangat berbahaya sekaligus keliru. Ia juga menyinggung kemungkinan bahwa Donald Trump merasa terinspirasi oleh pengalaman Amerika di negara lain yang pernah mengalami tekanan politik atau pergantian kekuasaan, seperti Venezuela. Namun menurut Larijani, Iran bukanlah negara yang dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Amerika kini justru terjebak dalam situasi yang mereka ciptakan sendiri. Bagi Iran, perang ini tidak lagi sekadar konflik militer biasa. Konflik ini telah berubah menjadi persoalan harga diri nasional dan kehormatan negara. Pernyataan tersebut muncul di tengah eskalasi konflik yang sebenarnya sudah berlangsung sejak akhir Februari setelah serangan awal Amerika dan Israel terhadap Teheran. Iran dengan cepat meluncurkan serangkaian serangan balasan. Rudal dan drone diluncurkan menuju berbagai target di Israel, serta sejumlah pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Serangan-serangan ini menandai dimulainya fase baru konflik yang tidak lagi terbatas pada satu wilayah saja. Dalam waktu singkat, perang mulai merembet ke berbagai negara yang menjadi lokasi instalasi militer Amerika. Situasi regional pun berubah menjadi jauh lebih rumit. Di saat yang sama, Larijani juga menyampaikan pesan penting kepada negara-negara tetangga Iran di kawasan Teluk. Ia mengatakan bahwa Teheran tidak memiliki niat untuk menyerang negara-negara tersebut selama mereka tidak terlibat langsung dalam operasi militer melawan Iran. Namun, ia juga memberikan peringatan yang sangat jelas. Jika wilayah negara-negara tersebut digunakan sebagai basis untuk melancarkan serangan terhadap Iran, maka situasinya akan berubah. Dalam kondisi seperti itu, Iran menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu untuk memberikan respons. Pernyataan ini langsung menempatkan banyak negara di kawasan dalam posisi yang sangat sulit. Pasalnya, sejumlah pangkalan militer Amerika memang berada di wilayah mereka. Ketegangan regional semakin meningkat ketika berbagai laporan menunjukkan bahwa serangan udara terus berlangsung. Media Iran melaporkan bahwa sebuah depo minyak di selatan Teheran menjadi sasaran serangan udara oleh Amerika dan Israel. Meskipun kilang minyak utama di wilayah tersebut dilaporkan tidak mengalami kerusakan besar, serangan tersebut tetap menunjukkan bahwa infrastruktur energi Iran kini juga berada dalam daftar target militer. Di sisi lain, citra satelit yang dianalisis oleh sejumlah media internasional memperlihatkan bahwa beberapa pesawat mengalami kerusakan di Bandara Mehrabad. Bandara ini merupakan salah satu fasilitas udara penting di ibu kota Iran. Israel menyatakan bahwa operasi militer tersebut bertujuan menghancurkan aset yang digunakan oleh pasukan Quds, unit elit dari Garda Revolusi Iran yang dikenal aktif dalam berbagai operasi luar negeri. Menurut militer Israel, beberapa pesawat yang berada di bandara tersebut diduga terlibat dalam pengiriman senjata kepada kelompok-kelompok sekutu Iran di berbagai wilayah konflik. Namun bagi pemerintah Iran, serangan itu dipandang sebagai upaya sistematis untuk melemahkan kemampuan pertahanan negara mereka. Sementara itu, situasi di kawasan semakin kompleks dengan munculnya berbagai front baru dalam konflik ini. Di Irak, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad menjadi sasaran serangan roket. Insiden tersebut menjadi salah satu eskalasi paling signifikan sejak perang dimulai. Hingga saat ini,
Belum ada pihak yang secara resmi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun sejumlah kelompok milisi yang memiliki hubungan dekat dengan Iran diduga berada di baliknya. Pemerintah Irak sendiri menegaskan bahwa mereka tidak ingin negaranya terseret ke dalam konflik yang lebih luas. Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa wilayah Irak kembali menjadi arena pertarungan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Di Lebanon, ketegangan juga mulai meningkat. Militer Israel bahkan disebut telah mengancam perwakilan Iran yang berada di negara tersebut. Laporan dari Reuters menyebutkan bahwa lebih dari 150 warga Iran, termasuk diplomat dan anggota keluarga mereka, meninggalkan Lebanon dan diterbangkan menuju Rusia. Langkah ini dipandang sebagai tindakan pencegahan apabila konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah kembali meningkat. Hizbullah sendiri selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu sekutu paling penting Iran di kawasan Timur Tengah. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pesan yang berbeda kepada publik internasional. Dalam sebuah pidato, Netanyahu mengatakan bahwa operasi militer yang dilakukan oleh Israel dan Amerika bukan bertujuan untuk menghancurkan Iran sebagai sebuah negara. Menurutnya, tujuan dari operasi tersebut adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat Iran menentukan masa depan mereka sendiri. Netanyahu bahkan menyatakan bahwa suatu hari nanti Israel dan Iran mungkin dapat kembali menjadi mitra yang hidup berdampingan secara damai. Namun pernyataan tersebut tidak mengubah pandangan pemerintah Iran. Bagi para pemimpin di Teheran, retorika tentang pembebasan rakyat Iran hanya dianggap sebagai bagian dari upaya perubahan rezim yang selama ini mereka tuduhkan kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam konteks inilah kematian Ali Khamenei menjadi simbol yang sangat kuat. Bagi Iran, peristiwa tersebut memperkuat narasi bahwa negara mereka sedang menghadapi ancaman eksistensial. Konflik yang sedang berlangsung juga mulai menarik perhatian berbagai negara lain di luar kawasan Timur Tengah. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky misalnya, menawarkan bantuan kepada negara-negara Teluk yang menghadapi serangan drone Iran. Ukraina sendiri memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi drone Shahed yang digunakan Rusia selama perang di Eropa Timur. Dengan teknologi pencegat berbiaya rendah yang mereka kembangkan, Ukraina berharap dapat memperluas kerjasama militer dengan negara-negara yang menjadi sekutu Amerika di kawasan Timur Tengah. Sementara itu di Amerika Serikat, konflik ini memicu perdebatan politik yang semakin tajam. Sebagian pendukung Donald Trump menyatakan dukungan terhadap operasi militer tersebut. Mereka berpendapat bahwa Iran tidak boleh dibiarkan mengembangkan kemampuan yang berpotensi mengancam keamanan global. Namun, sebagian pihak lain justru mengkritik keputusan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap janji kampanye Trump yang sebelumnya berkomitmen untuk menghindari keterlibatan dalam perang baru di luar negeri. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Amerika tidak mendukung konflik yang sedang berlangsung. Kekhawatiran utama mereka adalah kemungkinan bahwa perang ini dapat berkembang menjadi konflik yang jauh lebih luas dan berkepanjangan. Beberapa tokoh politik bahkan memperingatkan bahwa keterlibatan militer yang lebih dalam bisa membawa Amerika kembali ke situasi yang mirip dengan perang di Irak atau Afghanistan. Di dalam Iran sendiri, pemerintah mulai memperketat kontrol keamanan. Akses internet global sebagian besar terputus, sehingga membatasi kemampuan warga untuk mendapatkan informasi dari luar negeri. Pihak berwenang juga memperingatkan bahwa siapapun yang membantu musuh atau menyebarkan informasi sensitif akan menghadapi hukuman berat. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Iran sedang berusaha menjaga stabilitas internal di tengah tekanan perang yang semakin besar. Kini konflik tersebut telah memasuki minggu kedua. Dan banyak pengamat mulai bertanya, seberapa jauh dampaknya akan meluas. Serangan yang awalnya terfokus pada Iran kini telah memicu serangkaian peristiwa di berbagai negara di kawasan. Pangkalan militer, fasilitas diplomatik, hingga infrastruktur strategis mulai menjadi sasaran dalam konflik yang terus berkembang ini. Kematian Ali Khamenei telah mengubah dinamika perang secara fundamental. Jika sebelumnya konflik ini dipandang sebagai upaya untuk menekan kemampuan militer Iran, kini perang tersebut telah memperoleh dimensi baru yang jauh lebih emosional dan ideologis. Pernyataan para pemimpin Iran menunjukkan bahwa mereka melihat peristiwa ini sebagai penghinaan besar yang harus dibalas. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah yang diambil oleh salah satu pihak berpotensi memicu respons yang lebih besar dari pihak lainnya. Dan ketika sebuah konflik telah mencapai tingkat eskalasi seperti sekarang, pertanyaan terbesar yang muncul bukan lagi siapa yang memulai perang. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana dan kapan konflik ini akan benar-benar berakhir.